Shalom, selamat malam teman-teman PPGT Jemaat Satria Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam jaga dan lindungan kasih Tuhan. Teman-teman, sudah lama kita tidak bertemu secara langsung untuk melaksanakan ibadah bersama-sama, dan pada saat ini kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Dan teman-teman, kita harus percaya bahwa walaupun kita beribadah online, namun itu tidak akan menghalangi lawatan dan urapan Tuhan di atas kita semua. Dan kita juga tetap bersyukur karena kita senantiasa diberkati Tuhan untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari teman-teman, kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mensyukuri segala berkat yang dilimpahkan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita menyanyi dari NKB 133 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, syukur padamu ya Allah. Shalom, selamat malam teman-teman PPGT Jemaat Satria Kasih yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah PPGT kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Tuhan boleh memberkati kami hingga saat ini. Tuhan boleh memberkati kami dalam sepanjang hari dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada malam hari ini kami akan beribadah bersama, akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Semoga firman-Mu yang kami baca dan dengarkan pada malam hari ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh tersimpan di dalam hati kami, dan kami lakukan firman-Mu itu di sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak muda-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini pembacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir,
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, tetapi bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah baku sayang. Iya, si pakaboro. Ya, atau bahasa Manadonya tetap jongana baku sayang. Ya, atau dari timur orang mengatakan kita orang baku sayang. Ya, saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang pernah membaca tulisan sepenggal makna hidup yang ditulis oleh Bunda Teresa. Tulisannya seperti ini: apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kamu lakukan. Tetapi tetaplah berbuat baik. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu sadarilah bahwa semuanya ada di antara engkau dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara engkau dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kau lakukan, tetapi percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur, dan Dia sanggup melihat ketulusan hatimu. Itu adalah sepenggal tulisan makna hidup yang ditulis oleh Bunda Teresa untuk berbagi kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, hidup berbuat baik dengan sesama merupakan ungkapan iman kita yang paling nyata. Ungkapan iman yang paling nyata adalah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk berbuat baik. Ada yang memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ada juga yang memberi dalam bentuk barang, misalnya uang. Ataukah ada juga yang memberi tenaga, ide, kreativitas yang diperlukan oleh orang lain. Pemberian tidak hanya dalam bentuk barang atau uang saja, tapi ada begitu banyak pemberian yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, malam hari ini bacaan kita bercerita tentang cara hidup jemaat yang pertama, jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan, apa yang jemaat mula-mula lakukan. Jemaat mula-mula dalam bacaan kita saat ini, ketaatan dan ketekunan mereka mendengarkan firman melalui ajaran Rasul yang diwujudkan dengan hidup saling berbagi dan berbelas kasihan. Entah itu melalui harta benda yang mereka miliki, terlebih melalui perhatian seorang kepada yang lain. Ayat 44 sampai ayatnya yang ke-45. Di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca sepintas ayat ini, pasti kita akan berpikir, ada ya orang yang mau menjual harta miliknya dan membagikannya kepada orang lain? Ada ya orang yang seperti itu? Nyatanya itu adalah kehidupan yang dilakukan oleh jemaat pertama, jemaat mula-mula di zaman itu. Tetapi mereka tidak pernah merasa rugi dan tidak pernah menyesal melakukan hal itu. Justru mereka melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Sebab tanggung jawab iman bagi para pengikut Kristus sampai selama-lamanya adalah untuk menjadi berkat dan damai sejahtera bagi sesama, bukan hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21 dan Filipi 2 ayat 4. Nah, hal tersebut adalah bagian dari ungkapan syukur atas berkat keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan dan Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Selain itu, mereka pun bertekun dalam pengajaran para rasul, satu dengan yang lainnya hidup dalam persaudaraan yang kuat dan akrab, dan itu membuat mereka disukai oleh semua orang.
ayat 47 pada pembacaan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita adalah hak Tuhan. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan harta yang kita punya, barang yang kita punya, itu adalah milik Tuhan. Harta adalah berkat dari Allah. Harta yang kita miliki adalah milik dan pemberian Allah. Oleh karena itu, Martin Luther mengatakan bahwa kita ini adalah bendahara Allah untuk menyimpan harta miliknya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita berbuat dan berbagi kebaikan dengan orang lain, pertama-tama kita harus melihat dalam diri kita bahwa Allah sendiri yang pertama kali memberikan sesuatu yang besar kepada kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus yang tidak akan pernah sebanding dengan apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Saudara yang terkasih, memahami dan mengalami berkat Allah yang besar itu, maka sebagai pemuda kita dididik untuk tidak pelit dalam berbagi. Ya, ketika kita punya ide kreatif misalnya, kita punya ilmu, pengetahuan, kita punya waktu, kita punya bahkan kita punya pengalaman iman yang bisa kita sharingkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kita bisa bagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan, bukan cuman barang, dalam bentuk uang, dalam bentuk apa, tetapi dengan ide kreatif, ilmu pengetahuan, bahkan waktu kita, cerita-cerita kita yang membuat sesama kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi kehidupan, itu adalah sesuatu kebaikan juga yang dapat kita berikan kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendapati kenyataan bahwa ada orang yang mengaku beriman namun enggan untuk berbagi. Nah, bagaimana sebagai kita pemuda Kristen, apa yang menjadi pandangan kita terhadap hal tersebut? Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, kita semua mengalami hal yang begitu sulit. Ya, terbatas setiap apa yang kita lakukan. Bagi kita yang masih kuliah, untuk aktivitas kampus itu dibatasi, bahkan ada yang bahkan ditutup, dan semuanya itu kita lakukan dari rumah. Jelas ini sangat membuat kita cukup stres ya, dengan banyaknya tugas yang diberikan, dan kita harus kuliah online. Jelas butuh tambahan untuk membeli kuota internet misalnya, seperti itu. Nah, sebagai rekan-rekan muda Kristen, sebagai pemuda, sebagai PPGT, apa yang sudah kita lakukan kepada sesama di tengah-tengah pandemi COVID sekarang ini? Apakah kita hanya berdiam diri di rumah saja untuk melihat kondisi yang dialami oleh sesama, ataukah kita cuman menonton dan cukup mengatakan kasihan ya mereka? Ataukah ada sesuatu yang kita lakukan? Ya, mari rekan-rekan kita memberi apa yang kita punya kepada orang-orang yang butuh bantuan. Ya, tidak hanya dalam bentuk barang atau uang yang harus kita berikan, seperti yang tadi saya katakan, kita juga dapat memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran yang boleh kita berikan kepada sesama, atau bahkan saling menguatkan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa ketika ada teman yang susah, dan sebagai sesama pemuda PPGT, paling tidak kita menghibur sesama kita untuk saling menguatkan. Ataukah ada hal sesuatu yang besar yang boleh kita lakukan? Misalnya seperti kemarin-kemarin kita sudah melakukan donasi kepada penerima diakonia, bahkan kepada lansia dalam lingkup jemaat kita, dan bahkan juga ada di antara kita yang ikut terlibat mungkin dalam
penyaluran donasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi di luar sana, itu adalah bentuk bahwa kita juga ikut berpartisipasi dalam berbagi kebaikan, memberi diri untuk berbagi kebaikan kepada sesama kita. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi COVID yang saat ini masih terjadi, sebagai pemuda Kristen, mari kita saling merangkul, saling berbagi kasih, saling baku sayang satu dengan yang lain, saling memperhatikan, sehingga masa pandemi ini boleh kita lalui dengan baik, boleh kita jalani dengan baik, dan kita boleh keluar dari masa-masa pandemi, masa-masa COVID, dan kita boleh kembali beraktivitas normal, melaksanakan setiap aktivitas kita, proses perkuliahan, program kerja PPGT, bahkan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan di rumah-rumah keluarga yang kita kunjungi. Mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana cara kita sebagai pemuda Kristen untuk membagi-bagikan apa yang kita punya, baik itu harta yang kita punya ataukah sumbangsi pemikiran yang kita punya, kita bagikan kepada orang-orang, kepada sesama yang memerlukan. Jadi kita tidak pelit, ya, pemuda atau PPGT tidak pelit dalam berbagi, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Semoga firman yang kita dengarkan pada malam hari ini yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi, baku sayang, Tuhan memberkati. Semoga di masa-masa pandemi COVID yang terjadi di negara kita, bahkan di kota kita, itu boleh kembali normal, dan kita boleh kembali beraktivitas, dan boleh kembali bersekutu bersama dalam memuji dan memuliakan akan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi, baku sayang dengan sesama. Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melakukan hal tersebut. Ya Allah, sumber segala berkat, berikan kami kemampuan untuk dapat memberi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu dalam ketulusan dan kejujuran kami di hadapan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh memberkati kami dalam beribadah bersama. Terima kasih atas firman-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman, menjadi suluh di dalam setiap langkah kehidupan kami, anak-anak muda-Mu, dalam menjalani setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami datang bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, kepada keluarga kami, sehingga kami boleh ada, boleh sehat dalam menikmati berkat karunia Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan kota kami Makassar pada saat ini, kami datang membawa akan kesembuhan pasien COVID. Kami bersyukur sudah ada beberapa pasien yang boleh sembuh. Kami bersyukur atas semuanya itu, atas kasih Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih dari penyakit COVID-19. Dan kami juga berdoa buat para pasien yang masih dalam proses perawatan. Tuhan senantiasa memberkati, berikan kesabaran, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh sembuh dari penyakit COVID yang mereka derita. Kami berdoa buat para medis, segenap dokter dan perawat yang terus berjuang hingga saat ini untuk menyembuhkan pasien COVID. Tuhan senantiasa berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, berikan kesabaran dan kekuatan sehingga mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya oleh karena tuntunan kasih Tuhan.
dan semakin banyak pasien COVID yang sembuh, dan bangsa dan negara bahkan kota kami boleh bebas dari COVID-19. Kami berdoa buat pemerintah kami, pemegang pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, Tuhan berkati. Semoga apa yang mereka putuskan boleh membawa damai sejahtera bagi bangsa kami, bahkan bagi kota kami, Kota Makassar. Berkati juga kami anak-anak mudamu PPGT Jemaat Satria Kasih yang pada saat ini dalam masa perkuliahan, pencarian kerja, bahkan pencarian pasangan hidup. Tuhan senantiasa berkati kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga semua proses itu boleh kami jalani, sehingga semua proses boleh kami lalui oleh karena berkat dan tuntunan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, dan atasnya nama Tuhan yang kami puji dan muliakan. Ini syafaat kami, ini doa kami. Tuhan dengarkan dan Tuhan berkati, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan pada malam ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah manis dalam kehidupan kita. Dan semoga dalam keadaan seperti ini, dalam masa seperti ini, di mana pemandangan kita yaitu masa yang sulit, namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang indah bagi kita semua. Mari kita tetap saling mengasihi, saling menyayangi, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itulah alasan Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, yaitu untuk saling mengasihi dan melayani. Mari kita tutup ibadah kita menyanyi dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita.